Kembali kita bertemu pada pembelajaran berikutnya tentang pelestarian makhluk hidup, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang hewan langka dan tumbuhan langka. Di antaranya yang akan kita bahas yaitu cara melindungi hewan, kemudian juga cara melindungi tumbuh-tumbuhan. Nah, kira-kira mungkin itu garis besarnya. Kita mulai saja tentang pelestarian makhluk hidup ini. Kamu mungkin pernah mendengar tentang dinosaurus. Dinosaurus hanya dapat dilihat di gambar-gambar atau di tiruannya dalam film-film atau buku-buku lainnya, atau juga ada di beberapa museum. Nah, dinosaurus tidak dapat lagi kita lihat dalam keadaan hidup. Hewan ini telah punah jutaan tahun yang lalu. Dinosaurus mati tanpa tersisa satupun. Walaupun sesungguhnya ada berbagai jenis dinosaurus, akan tetapi berbagai fosil dinosaurus berhasil ditemukan oleh orang. Dari bukti fosil itu kita tahu bahwa dinosaurus pernah hidup jutaan tahun yang lalu. Fosil adalah sisa-sisa bagian tubuh dari makhluk hidup yang telah membatu. Kita perhatikan, kita coba amati di sekeliling kita. Masih ada kucing dan anjing yang bermain-main. Kemudian di kebun masih ada pohon rambutan atau pohon jambu. Pernahkah terbayang bahwa hewan dan tumbuhan itu suatu saat akan punah dari muka bumi, seperti halnya dinosaurus? Hal itu mungkin saja terjadi jika kelestarian mereka tidak dijaga. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang beberapa hewan dan tumbuhan yang mulai sulit dijumpai. Oleh karena itu, hewan dan tumbuhan perlu dilindungi agar dapat dilestarikan. Yang pertama, kita coba akan bahas tentang hewan dan tumbuhan langka. Hewan dan tumbuhan yang hampir punah disebut hewan dan tumbuhan langka. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan dibawain dilindungi agar tidak punah. Beberapa jenis masih cukup jumlahnya, tetapi jika tidak dilindungi dikhawatirkan akan terancam kelestariannya. Kita tentu tidak ingin jika hewan menjadi punah seperti punahnya harimau Jawa. Yang pertama, kita coba kupas tentang melindungi hewan. Beberapa hewan yang telah langka di Indonesia, ada pula yang hidupnya di tempat lain, itu seperti burung cendrawasih. Burung cendrawasih hidup di Irian Jaya atau Papua. Karena bulunya yang amat indah, burung ini disebut juga dengan burung surga. Burung ini perlu dilindungi dari para pemburu yang ingin menangkapnya, yang menjadikan burung ini sebagai koleksi atau diperjualbelikan. Yang kedua itu burung jalak Bali. Burung jalak ini hanya hidup di Bali. Bulunya putih cantik dengan jambul di kepala yang cukup panjang. Matanya dikelilingi kulit yang berwarna biru. Ada sebagian bulu di sayap dan ekor yang berwarna hitam. Jumlah burung ini di alam bebas sudah sangat sedikit sekali. Yang ketiga ada namanya badak bercula satu. Badak bercula satu hidup di ujung kulon, daerah di ujung barat Jawa Barat. Badak ini hanya mempunyai satu cula di atas hidungnya. Cula adalah kumpulan rambut yang menyatu dan mengeras. Berikutnya harimau Sumatera. Harimau Sumatera bertubuh lebih kecil dibanding harimau sejenis di tempat lain. Harimau yang permukaan tubuhnya berwarna loreng ini hidup di hutan Sumatera. Jumlahnya juga tinggal sedikit akibat diburu oleh manusia. Yang keempat, komodo. Komodo tampak seperti kadal raksasa. Komodo hanya hidup di Pulau Komodo di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Hewan ini merupakan hewan karnivora. Akan tetapi biasanya hewan ini akan segera lari menghindar jika ada manusia yang mendekatinya. Hanya jika mereka merasa keselamatannya terancam, komodo mampu menyerang balik dengan ganas. Berikutnya panda. Hewan lucu ini hidup di daerah daratan Cina. Rambut di bagian kaki, tangan, telinga, dan seputar mata berwarna hitam, sementara sisanya berwarna putih. Panda makan batang bambu yang masih muda. Saat ini jumlah panda makin sedikit karena hutan bambu semakin sedikit. Selain itu, perkembangbiakan panda agak sedikit lambat. Berikutnya gorila. Gorila berasal dari Afrika. Seluruh rambut di tubuhnya berwarna hitam legam. Hewan ini memiliki wajah yang agak menyeramkan. Gorila hidup berkelompok sebagai keluarga besar. Kelestarian gorila terancam karena hutan-hutan Afrika semakin banyak dijelajahi oleh manusia. Orangutan. Orangutan adalah sejenis kera berambut kemerahan. Wajahnya memelas dan dapat membuat iba orang yang melihatnya. Mungkin hal ini yang mendorong orang ingin memelihara orangutan di rumahnya. Padahal hewan ini termasuk hewan yang dilindungi. Saat ini masyarakat umum tidak diperbolehkan lagi memeliharanya di rumah. Orangutan hidup di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan. Walaupun semula jumlahnya masih cukup banyak, kini hewan ini termasuk hewan yang dilindungi. Jumlah orangutan terus berkurang karena perburuan liar dan menjadi korban kebakaran hutan. Orangutan termasuk binatang penyendiri. Mereka tidak hidup berkelompok. Kalaupun ada yang hidup bersama, hanyalah induk orangutan dan anaknya yang masih disusui. Mungkin kira-kira beberapa hewan yang bisa kita bahas hanya itu saja dulu. Kemudian kita masuk ke tumbuhan. Kita tahu bahwa berbagai jenis tumbuhan mulai susah dijumpai sekarang. Beberapa tumbuhan hanya dapat hidup subur di hutan. Ada pula tumbuhan buah yang semakin sulit kita temui, walaupun belum termasuk tumbuhan langka. Mungkin karena rasanya kurang sukai, orang tidak tertarik untuk menanamnya atau mengembangbiakannya. Akibatnya ada buah-buahan yang makin sulit kita lihat di pasaran. Salah satunya bunga bangkai raksasa. Saat sedang mekar, tinggi bunganya dapat mencapai 2 meter dengan lebar mahkota sampai 1,5 meter. Bunga ini berwarna merah karena mengeluarkan bau busuk ketika mekar. Maka bunga ini disebut bunga bangkai. Secara alami, bunga bangkai raksasa ini hidup di hutan-hutan Sumatera. Bunga ini termasuk tumbuhan langka dan dilindungi. Yang kedua, bunga rafflesia. Bunga rafflesia juga berukuran raksasa dan berbau busuk. Ada berbagai jenis bunga rafflesia yang hidup tersebar di hutan-hutan Sumatera dan sebagiannya di Kalimantan. Ukurannya sangat bervariasi dengan garis tengah bunga antara 30 cm sampai 150 cm. Pada umumnya berwarna merah dengan bintik-bintik putih. Di dinding bagian dalam bunga terdapat rambut-rambut halus yang disebut dengan ramenta. Bunga rafflesia dimanfaatkan sebagai bahan obat. Bunga ini termasuk bunga langka dan dilindungi. Yang ketiga, jamblang. Orang Jawa menyebut tumbuhan ini dengan nama duet. Buahnya berkulit halus berwarna ungu kehitaman, berbentuk lonjong dengan panjang kira-kira 1 ruas jari orang dewasa. Sedangkan di beberapa daerah seperti di Sumatera Barat namanya jambu kaliang. Buah ini mungkin masih banyak ditemukan, akan tetapi cukup sulit untuk ditemukan di pasaran luas. Mungkin karena rasanya yang kurang enak, ya kalau bahasa Jawanya agak getir, orang tidak tertarik untuk menanam buah ini. Di Padang atau di Sumatera Barat namanya jambu kaliang ini rasanya agak sedikit kalek-kalek gitu kan. Jika tidak ada yang mau mengembangbiakannya, dikhawatirkan tumbuhan ini dapat menjadi langka, padahal tumbuhan ini diketahui dapat berkhasiat sebagai obat. Yang keempat, ada namanya tumbuhan itu nama kesemek. Orang sering menyebutnya sebagai buah genit karena kulit buahnya tampak seperti memakai bedak.
Beda ini sebenarnya adalah kapur yang sengaja diberi oleh pedagang. Tujuannya untuk mengurangi rasa sepatnya. Kesemek yang sudah diberi kapur rasanya seperti kentang mentah yang manis. Bentuknya seperti apel. Buah ini semakin sulit ditemukan di pasaran luas. Mungkin karena rasanya yang kurang enak dibanding buah apel. Apalagi saat ini apel impor membanjiri buah di Indonesia. Jika tidak ada yang tertarik untuk mengembangbiakannya, dikhawatirkan tumbuh ini menjadi langka. Padahal 10 tahun lalu buah kesemek masih cukup mudah ditemui di Jakarta. Yang kelima namanya cendana. Cendana adalah pohon berbatang kayu yang tingginya dapat mencapai 15 meter. Kulit batangnya besar dan berwarna coklat tua. Kayunya putih kekuningan. Jika kering, kayunya berbau harum. Kayu cendana banyak dimanfaatkan untuk bahan kerajinan. Selain itu, orang mengolahnya hingga menghasilkan minyak cendana yang harum. Cendana dahulu banyak tumbuh di hutan Sumba, Timur, Sulawesi, dan Jawa Timur. Saat ini cendana merupakan tumbuhan langka. Tugas: carilah informasi dari berbagai sumber tentang buah-buahan atau tumbuhan yang akrab dengan mereka saat mereka masih kecil. Selidikilah tentang keberadaan tumbuhan itu sekarang. Adakah buah atau tumbuhan yang sulit lagi mereka temui saat ini? Carilah tentang tumbuhan itu di buku atau di majalah ataupun di sumber lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.